Siapa yang tak mengenal dodol? Dodol merupakan salah satu makanan tradisional yang cukup populer. Ada dua jenis penggolongan dodol, yaitu dodol yang terbuat dari beras ketan dan dodol yang terbuat dari buah-buahan. Dodol dari tepung beras ketan umumnya yang paling banyak kita temui. Masing-masing daerah di Indonesia memiliki nama tersendiri untuk dodol yang mencerminkan ciri khasnya, seperti dodol Garut yang berasal dari Garut, dodol Betawi yang berasal dari Betawi, dodol Bali atau buleleng dari Bali, dan juga dodol Alame dari Tapanuli, Sumatera Utara. Alame merupakan dodol hitam khas Tapanuli yang bercita rasa manis dan teksturnya yang begitu legit. Di Tapanuli sendiri, tradisi memasak alame biasa disebut mangalami. Tradisi ini sangat ramai dilakukan saat bulan Ramadan ketika akan menyambut hari Lebaran. Dalam prosesnya, santan kental dipanaskan terlebih dahulu, lalu masukkan tepung beras ketan, terakhir memasukkan gula merah dan bahan lainnya. Semua adonan diaduk dicampur rata di dalam kuali besi berukuran besar. Dodol Rahmat, salah satu penjual dodol yang berada di Kelurahan Huta Suhut Cipirok, telah berdiri selama kurang lebih 16 tahun. Dodol yang biasanya hanya ditemukan saat perayaan hari besar seperti Lebaran, Natal, juga Tahun Baru menjadi motivasi Bapak Syamsul Bahri Siagian menjalani usaha Dodol Rahmat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syamsul Bahri Siagian. Usaha saya Dodol Rahmat Spirok. Alamat Jalan Ompu Gende, nomor 44, Kelurahan Huta Suhut, Kecamatan Spirok, Tapanuli Selatan. Usaha Dodol Rahmat ini dimulai pada tahun 2006. Awalnya kita mendirikan ini, kita pikir-pikir dulu. Begitu saya pulang merantau, kenapa di Spirok ini ada dijual itu kue nomor 8. Sebentar sejak pengetahuan saya dulu itu kue nomor 8 dan dodol itu hanya dijual pada saat menjelang Lebaran. Nah, saya lihat-lihat kue 88 itu sudah ada di pasaran waktu reguler, meskipun di luar Lebaran dan Tahun Baru. Nah, saya coba, bagaimana kalau saya pikir, saya bikin usaha dodol, saya pikir. Ya, berdiri saya usahakanlah itu mulai tahun 2016. Awalnya itu satu kali masak, satu kuali itu 2 minggu baru habis. Cara pemasarannya itu saya antar di toko-toko, laku dulu, habis dulu barangnya itu, baru kita ganti, baru dibayar. Berapa yang laku, berapa yang tidak laku itu, kalau dia sudah keras itu kita tarik kembali dan kita ganti dengan yang baru. Begitulah sampai sekarang itu. Pembuatan dodol ini memakan waktu yang cukup lama. Dodol harus terus-menerus diaduk hingga 6 jam agar dodol tersebut memiliki kualitas yang baik. Dalam proses pengadukan juga diperlukan 2 hingga 3 orang secara bersamaan agar dodol tersebut tidak gosong dan matang secara menyeluruh. Tak ayal, dalam proses ini sering terjadi pertukaran pemain karena durasi yang sangat lama tersebut. Yang menjadikan dodol Rahmat ini berbeda dengan dodol sekitar ialah pemilihan bahan-bahan dan cara pengemasan. Seluruh bahan yang diperlukan seperti santan, beras ketan, hingga gula aren yang dihasilkan langsung dari petani setempat, dan prosesnya dikerjakan oleh Bapak Syamsul sendiri. Kita punya dodol ini memang rasanya rasa original semua. Tapi cara pengolahannya itu yang beda. Mulai dari cara memasaknya itu, kalau itu dodolnya itu pertama cara seperti yang tadi kita lihat, gula dengan santan itu satu kali masuk. Setelah mendidih baru masuk lagi itu tepungnya, adonan tepung. Air santannya itu tidak masuk semua.
itu santannya itu ada lagi berkisar 15 liter, itu berlangsung-langsung dikasih masuk sampai habis itu. Nah, setelah dari habisnya itu santannya sampai masak itu makan waktu kurang lebih 3 jam. Dia aduk-aduk terus. Kemudian setelah habis santan, kita kasih masuk gula putih. Itu mungkin yang berbeda dengan orang yang lain. Meskipun ada lagi tambahan-tambahan yang lain itu. Ya, ada memang salah satu resep rahasia itu yang tidak dimiliki orang lain. Itu yang membuatkan dodol kita beda dengan dodol yang lain. Baik juga pengemasannya, walau tetap menggunakan daun sumpit untuk lapisan luar agar menjaga nilai tradisional, namun untuk lapisan dalam menggunakan aluminium foil, sehingga kualitasnya tetap terjamin hingga 2-3 bulan lamanya. Kita karena kemasan kita ini terdiri dari 2 lapis itu. Lapis pertama itu pakai aluminium foil. Kemudian itulah dengan aluminium foil menjaga ketahanan, daya tahan produk kita ini, dodol ini, insyaallah lebih dari 1 bulan lah, 2-3 bulan juga boleh. Cuma kalau sudah 3 bulan itu sangat keras dia. Itu yang apanya. Kemudian opsi kedua adalah pakai sumpit. Kenapa sumpit? Sumpit itu menunjukkan identitas Spirok adalah identitas dari Spirok adalah sumpit. Keberadaan Alame tidak hanya terkenal di Sumatera Utara, tetapi juga Kalimantan, Jakarta, Pekanbaru, bahkan Malaysia. Selain Alame, Dodol Rahmat juga menjual jajanan khas Spirok lainnya seperti 88 dan juga Sasagon. Untuk masyarakat yang ada di luar Spirok, bila mana lewat Spirok bisa mencoba dodol kami, Dodol Rahmat, yang berada di Jalan Ompu Gende nomor 44, Kelurahan Casuhut, Spirok. Kita sediakan beberapa kemasan. Ada kemasan 200 gram, 250 gram, dan 500 gram. Selain itu juga ada apalagi pilihan kue lain seperti kue 88, dan khusus ini kue tradisional adalah tradisional Spirok Sasagun. Sasagun juga kita sediakan. Demikian penyampaian kami. Saya Samsul Bahasagian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Rasid As-Saf Dongoran MSI, Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, pada kesempatan ini
kita memiliki sebuah liputan masih seputar UMKM kuliner yang ada di Kabupaten Tapanuli Selatan. Pada kesempatan ini kita bersama tim telah meliput sebuah tayangan singkat mengenai UMKM kuliner yang dimiliki atau usahanya dimiliki oleh Bapak Samsul Bahri Siagian. Merek dari UMKM beliau adalah Dodol Rahmat. Ya. Pada toko Pak Siagian ini, dengan toko Dodol Rahmat ini tentu produk unggulannya adalah dodol yang terbuat dari masakan tradisional, pulut, gula merah, dan santan kelapa. Selain itu, selain dodol juga ada kue 88 dari tepung beras pulut yang dibuat 88, angka 88, diberikan oleh serbuk gula putih seperti salju. Dan yang terakhir adalah produk kue sasagun. Itu campuran dari gula merah, beras dengan kelapa yang kemudian dibuat kering, nikmat tentu untuk bagi kita makan malam, cemilan di sore hari atau cemilan di malam hari sambil bersantai atau dalam perjalanan. Pak Samsul Bahri Siagian ini telah membangun usaha ini selama lebih kurang 16 tahun lamanya. Tentu dalam proses itu ada naik turun, ada kemajuan, ada tantangan dalam sebuah perjalanan bisnis. Tidak salah sekiranya Bapak-bapak Ibu yang melintas di kota Sipirok, sekitar kota Pasar Sipirok, ya, ada di situ Kelurahan Hutasuhut, Kecamatan Sipirok. Di kota Sipiroknya ada toko Rahmat Dodol yang dimiliki oleh Pak Samsul Bahri Siagian. Harapan saya sebagai Wakil Bupati dan sebagai putra Tapanuli Selatan, mari kita nikmati membeli produk UMKM kuliner dari Pak Samsul Bahri Siagian atau Dodol Rahmat yang nikmat ini, sehingga kita lebih mengutamakan dan menikmati produk-produk lokal sebagai jajanan sore dan jajanan malam untuk keluarga kita. Bisa dihubungi Pak Siagian ini atau Dodol Rahmat ini. Pada akhir video saya ada alamatnya, ada nomor HP-nya. Anda bisa pesan melalui WA atau telepon untuk dikirim ke seluruh Nusantara. Mari kita mulai mencipta produk-produk lokal, mengutamakan produk-produk UMKM, sehingga ini bagian dari program pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan yang sehat, cerdas, dan sejahtera. Salah satunya adalah bagaimana kita mendorong, mempromosikan UMKM lokal kita. Demikian dari saya, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati dan merahmati usaha ini dan kita semua, dan semakin maju di masa depan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Horas.